semuanya, kembali lagi di channel Kirosong Story. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kalau kalian suka dengan tayangan ini. Thank you. Yang kali ini sedang liburan menikmati indahnya pesona Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Sekedar mengingatkan ya, teman-teman, sebelumnya kami sudah mengunjungi kota Medan, Pematang Siantar, Parapat, dan menyeberang ke Pulau Samosir. Lanjut ke makam Raja Sidabutar dan menikmati pertunjukan boneka kayu si Gale-Gale di Tomok. Penasaran kan lanjutannya seperti apa? Yuk kita simak videonya ya. Huta Sialagan atau bisa diartikan Kampung Sialagan merupakan kampung adat suku Batak Toba yang lokasinya berada di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Untuk sampai ke lokasi ini, kalian bisa dari Pelabuhan Tomok yang hanya berjarak 5 km ke lokasi, atau dari Pelabuhan Simanindo yang berjarak 17 km ke lokasi ini. Huta Sialagan didirikan oleh Raja Sialagan, sehingga bisa dikatakan kampung ini adalah asal dari suku Batak bermarga Sialagan. Menurut kepercayaan, Huta Sialagan ini adalah salah satu kampung kanibal di Pulau Samosir. Kampung ini dikelilingi benteng batu setinggi 1-2 meter dengan luas 2000 meter persegi. Huta Sialagan terdiri dari 8 rumah adat suku Batak Toba atau yang biasa disebut rumah bolon. Kemudian batu kursi persidangan yang sudah berusia ratusan tahun, tempat di mana raja dan para pejabat memutuskan hukuman untuk seorang yang melakukan kejahatan. Kemudian ada juga makam Raja Sialagan dan keturunannya. Yang istimewa di sini selain rumah bolon adalah deretan kursi batu yang disusun melingkari sebuah meja batu. Rangkaian kursi dan meja batu ini disebut batu persidangan yang letaknya di bawah pohon suci atau penduduk setempat menamakan pohon Hariara. Dulu di batu itulah Raja Sialagan bersidang untuk menghukum para penjahat. Bagi penjahat yang divonis melakukan tindak kejahatan berat, selanjutnya akan dibawa ke meja batu berikutnya yang ukurannya lebih panjang dan letaknya tidak jauh dari batu persidangan untuk dipenggal kepalanya. Perjalanan kami lanjutkan menuju Menara Pandang Tele melalui jembatan Tano Ponggol di kota Pangururan yang baru saja rampung dibangun. Jembatan ini merupakan akses darat satu-satunya menuju Pulau Samosir dan sebaliknya. Jembatan yang membentang sepanjang 294 meter ini dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang sudah berusia 110 tahun. Setelah menempuh perjalanan sekitar 23 km dari kota Pangururan, kami pun tiba di objek wisata yang satu ini, Menara Pandang Tele. Lokasinya berada di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Dinamakan Menara Pandang Tele karena bangunan ini berbentuk menara terdiri dari 4 lantai yang difungsikan sebagai tempat bagi wisatawan melihat Danau Toba dari ketinggian. Dan nama Tele sendiri merupakan nama jalan tempat menara ini berada. Jalan ini adalah akses jalur darat menuju Pulau Samosir. Menara ini dibangun pada tahun 1988 saat Samosir menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara. Karena menara ini terdiri dari 4 lantai, maka jarak pandang untuk menikmati keindahan Danau Toba pun akan berbeda-beda. Dari atas menara ini, kalian bisa melihat panorama Danau Toba dan sekitarnya dari kejauhan dan sebagian daratan Pulau Samosir. Kota berikutnya yang kami kunjungi adalah Tarutung. Ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara ini berjarak 280 km dari kota Medan, ditempuh selama 6 jam atau hanya berjarak 36 km dari Bandara Internasional Silangit di Siborong-Borong dengan waktu tempuh hanya 1 jam. Nama Tarutung sendiri berasal dari bahasa Batak yang berarti buah durian, karena di kota ini dulunya banyak pohon durian.
Ini dapat dibuktikan persis di depan rumah dinas Bupati Tapanuli Utara, terdapat pohon durian yang sudah berusia ratusan tahun. Konon, di bawah pohon durian inilah dulunya masyarakat bertemu dari segala penjuru untuk berdagang dan menjadi cikal bakal terbentuknya kota Tarutung hingga saat ini. Nah, selain itu, Tarutung juga dikenal sebagai kota wisata rohani di mana di kota tersebut berdiri bangunan salib megah yang dinamai Salib Kasih. Bangunan tersebut didirikan untuk mengenang peristiwa penyebaran agama Kristen di tanah Batak yang dirintis oleh misionaris asal Jerman bernama Nommensen, sekaligus menandakan bahwa masyarakat Tarutung mayoritas beragama Kristen. Salah satu objek wisata yang patut kalian kunjungi jika kalian ke Tarutung adalah pemandian air panas belerang di Huta Barat. Salah satunya adalah pemandian air panas Tamaro. Di sini, wisatawan bisa berendam di kolam air panas berukuran besar atau bisa mandi di kamar mandi yang sudah disediakan. Untuk masuk ke pemandian ini, kalian akan dikenakan tiket masuk. Tiket yang kalian beli sudah termasuk 2 voucher makan. Untuk jam operasional dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Belum puas menikmati indahnya pesona Danau Toba, kami pun mendatangi geosite Sipinsur. Lokasinya 50 km dari kota Tarutung dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 20 menit. Geosite Sipinsur merupakan taman atau kawasan wisata alam seluas 2 hektar yang menawarkan indahnya pemandangan Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Selain pemandangan Danau Toba, tempat ini juga dikelilingi rimbunnya pohon pinus dengan udara yang sejuk. Sangat cocok untuk kalian yang ingin healing sejenak. Bahkan, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana pun pernah mendatangi tempat wisata ini, tepatnya Juli 2019 lalu. Masih ingin menikmati pesona Danau Toba dari angle yang lain, kami pun mendatangi objek wisata yang satu ini, Huta Ginjang. Lokasinya berjarak 17 km atau 30 menit dari geosite Sipinsur. Huta Ginjang berasal dari bahasa Batak yang berarti desa atau kampung yang berada di atas, sebab objek wisata ini berada di ketinggian 1.555 meter di atas permukaan laut. Dari lokasi ini, kalian bisa menikmati indahnya pemandangan Danau Toba yang sangat luas sambil merasakan sejuknya udara pegunungan. Selain menawarkan pesona Danau Toba, di tempat ini juga dijadikan sebagai tempat wisata religi yang ditandai dengan sebuah landmark berbentuk telapak tangan yang saling mengatup. Landmark ini dibangun tahun 1996 dan resmi digunakan sebagai tempat berdoa tahun 2014 dan dinamai Bukit Doa Taber. Taber ialah singkatan dari Tapanuli Bersinar. Berjarak 3 km dari Bukit Doa Taber, terdapat area wisata yang disebut geosite Huta Ginjang. Pemandangan Danau Toba juga tak kalah mempesona jika dipandang dari lokasi ini. Selain sebagai tempat wisata alam, lokasi ini juga sebagai landasan buat olahraga gantole atau para layang. Sehingga tak heran kalau Huta Ginjang juga sering mengadakan kejuaraan gantole atau para layang baik tingkat nasional maupun internasional. Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga pernah mengunjungi lokasi ini tepatnya Oktober 2017 lalu.
Selain Presiden, Ketua MPR RI Bambang Susatyo juga pernah mendatangi tempat ini, tepatnya Februari 2020 lalu.